Shalom dan selamat datang ke Kebaktian Online BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah, terutama kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali menyertai ibadah online kita pada pagi ini. Tidak lupa juga kepada jemaat Tuhan yang setia menyertai ibadah online kita ini. Dia memulai, dia memimpin, dia menyempurnakan. Bersama saya, Zipora, untuk info gereja minggu ini. Aktiviti pelayanan wanita pada minggu ini 28 Mei bersama dengan hari Sabtu adalah membuat dan menjual kue muih secara atas talian. Jemaat Tuhan digalakkan untuk menyokong pelayanan ini. Prayer Summit Pelayanan Pemuda-Pemudi Negeri akan diadakan pada minggu hadapan 28 Mei hari Jumaat. Ayo muda-mudi, anda digalakkan untuk menyertai aktiviti ini bersama-sama. Seterusnya, kepada jemaat Tuhan yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor-nombor bank account yang berikut. Hadirin sekalian, ibadat kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Diharapkan agar jemaat Tuhan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang berlangsungnya ibadat kita pada pagi ini. Sekian saja info gereja minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi ini kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan atas pimpinan dan pelindungan Tuhan di dalam hari kita yang telah lalu. Dan kita bersyukur karena pagi ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama di dalam ibadah kita melalui kebaktian pada pagi ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita berdoa dan saya akan bawa kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami dari hari yang telah lalu hingga pada saat ini ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan Yesus atas pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, agar tidak satu pun Tuhan Yesus yang dapat menghalang Engkau untuk mendengar segala permohonan kami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menyertai dari permulaan hingga selesai. Kami rindu Tuhan Yesus lewat puji sembah dan firman Tuhan yang akan disampaikan, kami dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Lawatilah kami Tuhan Yesus, urapi setiap pribadi kami pada saat ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kita ingin serukan nama Yesus karena nama Dia di atas segala-galanya. Sama-sama bertepuk tangan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis sementara, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apapun keadaan ataupun situasi yang kita alami pada saat ini, jangan pernah lupa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan sesekali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah sumber pengharapan kita dan sumber kekuatan kita. Hanya kepadanya lah kita harus bersandar. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
kami andalkan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau apapun musim hidup kami, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Inilah puji dan sembah kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Semua jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dan seterusnya kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ajan. Jadi masa seterusnya saya berikan kepada Pastor. Dipersilakan. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya membasuh kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Oke, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tema yang kita akan dengar daripada firman Tuhan ini, saya buat tema untuk kita ialah mengasihi sampai kepada kesudahannya. Mengasihi sampai kepada kesudahannya. Demikian tema kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan,
Allah Bapa kami di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mau belajar daripada firman Tuhan ini. Kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa firman ini, supaya kami diberkati lewat firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih, sertai hamba-Mu yang akan membicarakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi tema kita pada pagi ini ialah mengasihi sampai kepada kesudahannya. Dari maksudnya Tuhan, Dia mengasihi kita sejak kita percaya kepada Dia sampai akhir hidup kita dalam dunia ini. Itu yang dimaksudkannya. Nah, Alkitab berkata, sehari sebelum Paskah, hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa sudah waktunya Ia akan meninggal dunia ini untuk kembali kepada Bapa-Nya. Ia mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia ini, dan Ia tetap mengasihi mereka sampai penghabisan atau sampai kesudahan. Itu yang kita lihat di sini. Nah, di sini dipaparkan sebuah kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Tuhan kita Yesus Kristus sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi orang-orang percaya sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi orang-orang percaya sampai kepada kesudahannya. Inilah yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Hal ini telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, dan Yesus juga mau supaya kita sebagai pengikut-pengikutnya dapat melakukannya di antara kita sesama selama kita ada di dunia ini. Kita akan melihat beberapa hal seperti berikut dalam firman Tuhan ini. Yang pertama saya bawa untuk kita daripada pembacaan ini ialah kasih Kristus, kasih terbukti. Ya, kasih Kristus ini sungguh-sungguh terbukti benar bagi para murid yang telah mengikutinya secara langsung, mengikut Dia dalam kehidupan mereka, terutama ke-12 murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah kepunyaannya di dunia ini, kepunyaan Tuhan dalam dunia ini, dan mereka juga keluarga Tuhan yang ada dalam dunia ini, dan murid-muridnya dan sahabat karibnya. Itu yang kita lihat di sana. Yesus mengasihi orang percaya sampai kepada kesudahannya. Inilah yang kita akan lihat dalam pembacaan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita disuruh untuk mengurus milik Tuhan, yaitu tubuhnya atau tubuh kita, nyawa kita, roh kita, dan semua ciptaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita urus dalam dunia ini. Yesus menyayangi murid-muridnya, dan Ia memanggil mereka ke dalam persekutuan dengan Dia. Ia bergaul karib dengan mereka. Jadi itulah bukti kasih Tuhan kepada murid-muridnya. Ia selalu lembut terhadap mereka. Ia menghibur mereka dan memperhatikan kepentingan mereka selama Dia ada bersama-sama dengan mereka. Ia mengizinkan mereka bergaul secara leluasa dengan Dia, dan Ia memaklumkan kelemahan mereka sebagai murid. Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahan.
dan terus mengasihi mereka seumur hidup mereka dalam dunia ini. Tidak sekalipun Ia melepaskan kasih dan kebaikannya daripada mereka. Kasih tidak pernah berhenti mengasihi dan memperhatikan murid-muridnya. Jadi ini yang kita lihat daripada firman Tuhan ini. Jadi demikian juga Yesus kepada kita sebagai gereja Tuhan. Dia tidak sekali-kali melepaskan kasih-Nya, kebaikannya daripada kita sebagai gerejanya atau sebagai umat Tuhan. Yesus tidak pernah berhenti Ia mengasihi kita dan memperhatikan kita dalam dunia ini. Kasih Yesus kepada murid-muridnya adalah kasih yang sungguh terbukti. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan. Tuhan juga ingin kita sebagai orang percaya supaya kita mengasihi dengan bukti seperti firman Tuhan berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini kata firman Tuhan. Janganlah kita mengasihi hanya dengan mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Itu yang pertama kita lihat mengenai kasih, mengasihi sampai kepada kesudahan. Yang kedua, kasih Kristus, kasih yang terus mengalir. Dari sejak awal sampai akhir, kasih Tuhan terus mengalir. Kasih Kristus sungguh amat mengasihi orang-orang milik kepunyaannya yang ada di dunia ini. Ketika Ia menyerahkan dirinya untuk menebus mereka, Dia masih mengasihi mereka dengan kasih yang sejati. Nah, kasih Yesus tidak berubah. Kasih-Nya terus mengalir. Ia tetap mengasihi orang dengan kasih setia-Nya. Dalam Yesaya 54 ayat ke-10. Meskipun kita ada di dunia ini, di sebuah dunia yang gelap dan penuh dosa dan kejahatan, Yesus masih tetap mengasihi kita. Walaupun Dia pergi kepada bab kepunyaannya di sorga, tetapi Ia justru lebih memperdulikan nasib orang-orang percaya atau kita, orang yang ada dalam dunia ini. Tuhan masih mengasihi kita, sebab kitalah yang paling memerlukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Yesus mengalir seperti sungai. Yesus selalu mengasihi umatnya. Kasih-Nya selalu tetap, Dia tidak berubah. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Kekal dalam segala rancangannya sampai pada keberlangsungannya atau selama-lamanya. Tidak ada suatu hal pun yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Dia mengasihi orang percaya dengan cara yang sempurna. Dalam Roma 8 ayat 39. Kristus membuktikan kasih-Nya kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Ini yang kita lihat. Yesus mau menunjukkan kasih-Nya kepada mereka tetap ada, disertai dengan kerelaan, kerendahan hatinya. Yesus membasuh kaki mereka sebagai bukti bahwa Ia benar-benar mengasihi mereka. Kasih Yesus yang luar biasa terhadap murid-muridnya. Tidak ada kasih orang lain sama seperti kasih Yesus kepada murid-muridnya. Ini kita lihat dalam firman Tuhan. Saudara,
kasih Yesus kepada murid-muridnya adalah kasih yang terbukti. Kasihnya pada kita terus mengalir. Kasih Yesus kepada kita akan menjadi mata air di dalam hidup ataupun dalam diri kita yang terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Seperti dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih Kristus, kasih diperuntukkan untuk hidup ini, ataupun kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam ataupun selama hidup ini. Itu yang dimaksudkan. Kristus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Kata Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dalam masa hidup ini, daripada permulaannya sehingga akhirnya, ada kasih Tuhan yang telah diperuntukkan kepada kita. Nah, dalam masa-masa hidup yang ada pada kita di dunia ini, Tuhan senantiasa mengasihi kita dari mula kita hidup sampai akhir hidup kita di dunia ini, atau sampai kita kembali kepada Tuhan di surga. Jadi itu yang dikatakan di sini. Kita perhatikan apa kata Yesus kepada murid-muridnya. Aku telah memberi satu teladan, kata Yesus kepadamu, kata Yesus kepada mereka, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam ayat yang ke-15. Teladan yang dimaksudkan di sini ialah mengasihi yang orang lain selama di bumi ini. Seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, demikian juga dia mau kepada orang percaya, supaya selama kita ada dalam dunia ini, kita tetap mengasihi satu sama yang lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, Yesus memberi kasih kepada kita untuk kita pakai selama dalam hidup ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu kata Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus berkata begitu dengan murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-murid untuk memberi teladan kepada mereka. Kerendahan hatinya, ia menunjukkan betapa dia rela merendahkan dirinya demi untuk mengasihi orang-orang kepunyaannya. Yesus datang dari sorga, dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba, kata firman Tuhan, dan menjadi sama dengan manusia. Dan ia merendahkan dirinya dan sampai mati di kayu salib. Itu Yesus buat karena dia mengasihi. Oke, itu yang kita lihat. Yang ketiga. Yang keempat, kasih Kristus bukan kasih yang alang-alang, ya. Nah, menurut ayat ini menyatakan bahwa bila Yesus mengasihi, dia mengasihi betul-betul, ya, secukup-cukupnya, bukan alang-alang atau setengah-setengah dia mengasihi. Bila dia mengasihi betul-betul, ya. Dikatakan di sini ia senantiasa mengasihi. Ia mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya, atau sampai kesudahan hidup ini. Bukan alang-alang, dari permulaan sampai kesudahan hidup. Itu yang kita lihat di sini. Allah tidak alang-alang mengasihi kita juga. Bila dia mengasihi kita, dia mengasihi dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuhnya.
Buktinya, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal demi untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 17. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Itulah kasih Tuhan. Betul-betul Tuhan mengasihi kita. Dia tidak menyayangkan anaknya, dia tidak tahan anaknya, tapi dia berikan anaknya untuk mati ganti kita orang yang berdosa ini. Kasih yang tidak alang-alang adalah kasih yang memberi nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberi nyawanya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya dalam dunia ini. Alkitab berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita semua. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah dikuburkan. Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan Kristus telah menampakkan diri kepada lebih 500 orang. Inilah kasih Tuhan kepada kita umat Tuhan. Allah mau kita saling mengasihi sepenuh hati. Hendaklah, kata firman Tuhan, kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi seumur hidup kita. Mulai kita berkawin dan sampai akhir hidup, itulah yang Tuhan mau. Sejak kita hidup dalam dunia ini, sejak kita kenal Tuhan, dan sejak itulah sampai akhir, itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai umat Tuhan. Jadi yang terakhir, yang kelima, kasih Kristus, kasih yang tak berkesudahan. Alkitab berkata, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan. Terjemah lain berkata, tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Tidak pernah akan ada saat atau waktu mana orang tidak perlu kasih, sentiasa kasih. Sekarang ini katanya, ada orang yang pandai menyampaikan berita dari Allah, tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita itu. Itu yang maksud yang ayat tadi. Sekarang ada yang pandai berbicara dalam pelbagai bahasa yang ajaib, tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa-bahasa itu. Dan yang terakhir di sana, sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal, tetapi nanti apa yang mereka ketahui itu akan dilupakan. Nah, itu sebabnya kasih itu paling luar biasa. Kata Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ya, sebagai yatim dan piatu, Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Aku datang kembali kepadamu, kata Yesus. Itu janji Tuhan. Dia akan datang. Dia tidak tinggalkan kita, tapi dia akan datang kepada kita sebagai umat Tuhan. Setelah dia bangkit dari kuburnya, dia datang kepada mereka, datang kepada muridnya. Dia baru datang kembali. Dia harus bangkit dari kuburan untuk meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong. Tuhan memberi seorang penolong kepada kita sebagai umat Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Ia memberi Roh Kudus kepada kita sebagai penolong kita. Kata Yesus, aku pergi ke situ, katanya, untuk menyediakan tempat bagimu. Tadi dia kata, saya tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Saya akan pergi
ke situ katanya untuk menyediakan tempat bagimu. Walaupun Yesus pergi ke surga, saudara, tetapi perhubungan mereka dengan Yesus tidak terputus. Mereka dengan Yesus masih dalam satu persekutuan karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Yesus pasti datang kembali pada waktunya nanti untuk menjemput murid-muridnya ke tempat yang Ia sediakan bagi mereka. Jadi ini yang kita lihat dalam pembacaan ini. Bila segala sesuatu sudah siap, Yesus berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Nah, itu kata Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Betapa Tuhan menyayangi, betapa Tuhan mengasihi kita sebagai umat Tuhan. Inti kebahagiaan sorga adalah berada bersama Yesus di tempat di mana Dia berada. Itulah kebahagiaan. Di mana Kristus berada untuk selamanya, di situ pun orang percaya berada untuk selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ya, kasih yang tak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, kasih tidak berkesudahan. Paulus berkata, "Sekalipun aku telah berkata-kata, dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia," katanya, "dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Kata Paulus, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Ini kata Rasul Paulus. "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku," katanya, "bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Kata Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang dikasihi, kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah kasih yang sampai kesudahan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap Tuhan mengasihi saya dan saudara. Yesus mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia ini. Ya, saya dan saudara adalah milik Tuhan Yesus di dunia ini. Dan Dia tetap mengasihi kita sampai penghabisan. Jadi ini yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan. Kasih Tuhan ini kepada kita adalah kasih yang terbukti. Kasih Kristus, kasih yang terus mengalir, tidak berhenti-henti, ya, mengalir kepada kita. Kasih Kristus, kasih yang diperuntukkan kepada kita semasa kita ada dalam dunia ini. Inilah waktu kita menggunakan kasih itu, baik antara keluarga dengan jemaat Tuhan yang lain, seperti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kasih Kristus bukan kasih yang alang-alang. Kita perlu belajar kasih Tuhan ini, saudara. Kasih Tuhan bukan alang-alang, tapi kasih yang betul-betul, yang sempurna, yang sejati, baik terhadap Tuhan dan kepada keluarga, kepada orang lain. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Kasih Kristus, kasih yang tak berkesudahan. Tidak habis-habis kasih itu sampai akhir hayat hidup kita dalam dunia ini. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini.
Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, marilah kita saling mengasihi satu sama yang lain. Jika kita ada kurang kasih, ingat firman Tuhan hari ini kepada kita. Ini untuk memberi dorongan kepada kita supaya kita terus dalam kasih, mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, ya. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita doa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah belajar daripada firman Tuhan yang mengajar kepada kami mengasihi sampai kepada kesudahan. Tuhan tolong kami dan berkatilah kami semua, supaya kami memiliki kasih ini Tuhan dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat mengasihi satu sama yang lain, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami sampai kesudahan. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami dalam dunia ini, itu tidak dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman ini, supaya kami dapat mengasihi orang kami Tuhan, orang percaya seperti kami, dan kami mengasihi keluarga kami mengasihi istri dan suami kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami Tuhan. Tuhan tolong Engkau memberkati kami. Hamba berdoa supaya Roh Kudus mengerjakan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing, dan teguhkanlah iman kami kepada Tuhan, supaya kami meyakini firman Tuhan ini, karena Tuhan senantiasa mengasihi kami walaupun dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sulit apapun, Tuhan tetap mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan memberkati kami pada ujung minggu ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Doa untuk semua orang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah, di hospital. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka, jamahlah mereka Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkanlah mereka daripada penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami doakan untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing pada minggu akan datang. Biarlah Tuhan memimpin mereka, sertailah mereka Tuhan, supaya mereka sentiasa bekerja dengan baik, dengan tubuh yang sehat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan yang ada di rumah, duduk di rumah Tuhan menyertai dan memberi kepada kami ketabahan, sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.